Halo guys, kembali lagi di channel Guru Elektrik. Di video kali ini aku akan berbagi tutorial yaitu cara membuat berkas lamaran kerja berformat PDF, dan saya akan jelaskan juga nanti bagaimana cara mengirimkannya lewat email ke perusahaan yang dituju. Dan di sini saya akan jelaskan mulai dari pembuatan surat lamaran kerja, CV lamaran kerja, dan bagaimana men-scan yaitu dokumen-dokumen yang akan kita lampirkan pada surat lamaran kerja kita. Namun sebelum kita lanjutkan tutorial ini, subscribe dulu agar tidak ketinggalan tutorial bermanfaat lainnya dari channel ini. Oke, langsung saja. Jadi untuk membuat surat lamaran kerja atau berkas lamaran kerja, caranya sangat mudah. Pertama, kita install dulu aplikasi yang akan kita gunakan. Untuk menginstalnya, buka aplikasi Play Store dan ketikkan di pencarian. Di sini ketikkan dengan kata kunci yaitu lamaranku. Kemudian search. Nah, ini di aplikasinya. Dan di sini silakan diinstal aplikasinya. Nah, setelah terinstall silakan dibuka. Nah, jadi di aplikasi nanti kita akan membuat yang pertama adalah surat lamaran kerja, yang kedua CV, dan kemudian kita akan gunakan juga aplikasi ini untuk join PDF dan membuat format untuk kata-kata yang digunakan atau kalimat yang digunakan untuk mengirimkan berkas lamaran kerja kita. Nah, di sini ada fiturnya. Oke, namun sebelum ke sana kita lengkapi dulu untuk profil kita. Yang gunanya data-data ini nanti akan ditarik pada surat lamaran kerja dan CV lamaran kerja kita. Oke, jadi pertama kita buka profile, dan di sini silakan klik pada biodata, dan di sini isikan biodatanya dengan cara klik icon pensil ini. Nah, di tahap ini lengkapi mulai dari nama, tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, alamat, kemudian kebangsaan, lalu tinggi badan, berat badan, status menikah, dan seterusnya. Dan pastikan kalian buat tanda tangan kalian di sini agar nanti di surat lamaran kerjanya otomatis ditandatangani. Nah, di sini saya akan buat seperti ini. Kemudian setelah kita buat tanda tangannya, klik pada simpan. Klik pada OK. Setelah kita lengkapi biodata, kemudian kita lengkapi pada pendidikan. Kita klik untuk melengkapi, dan kemudian di sini saran saya jika kalian ingin membuat pendidikan ini, kalian cukup menggunakan pendidikan terakhir saja. Jadi tidak perlu menggunakan pendidikan seperti SD, SMP. Jadi jika kalian SMK, cukup menggunakan SMK saja. Jika kalian tamatan S1, cukup menggunakan pendidikan S1 saja. Jadi untuk menambahkan, kalian klik pada plus, lalu di sini nama kampusnya tulis, lalu jurusannya, tahun masuk dan tahun keluar, lalu nilai terakhir. Jika kalian S1 berarti IPK. Lalu keterangannya kalian bisa isi, bisa tidak. Jika sudah, nanti klik pada simpan. Karena saya sudah menyimpan, maka di sini sudah ada. Kemudian untuk pendidikan informal, jika kalian ada pendidikan informal atau non formal, kalian bisa tambahkan di sini. Nah, tambahkan. Namun ini juga opsional, bisa diisi, bisa tidak. Nah, untuk pendidikan formal contohnya les dan yang lainnya, kalian bisa tambahkan di sini. Oke. Lalu setelah kalian isi nanti, kemudian kita kembali. Nah, sekarang untuk pengalaman. Nah, kita klik. Nah, jika kalian sudah punya pengalaman, kalian bisa isi. Namun, jika kalian merupakan fresh graduate, kalian tidak perlu isi ini. Nah, untuk menambahkan pengalaman, sama juga klik pada icon plus. Nama perusahaan, kalian pernah bekerja, bagian, mulai bekerja, dan seterusnya. Kalian isi di sini. Kemudian, jika sudah, kalian kembali lagi, lalu kita lengkapi untuk keahlian. Nah, di keahlian, teman-teman, kalian, saran saya, kalian isi. Karena ini juga menjadi referensi sebagai pertimbangan bagi perusahaan yang akan menerima kalian. Nah, di sini saran saya kalian isi. Caranya klik icon plus ini, lalu buat di sini untuk keahlian yang kalian miliki. Contohnya aplikasi Photoshop. Nah, kemudian untuk presentasinya kita bisa geser-geser. Nah, contohnya di sini saya buat 90. Nah, kemudian klik pada simpan. Nah, di sini saya tambahkan beberapa. Lalu setelah kalian tambahkan, kalian kembali. Prestasi, di sini juga kalian bisa isi jika ada prestasi. Jika tidak ada, kembali saja. Kemudian seminar pelatihan, kalian juga bisa tambahkan di sini jika ada seminar pelatihan yang kalian ikuti. Kemudian untuk bahasa, jika kalian punya kemampuan bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, Korea, dan selanjutnya, kalian bisa tambahkan di sini dengan cara klik icon plus ini. Namun jika tidak ada, skip juga bisa. Nah, kemudian organisasi juga bisa diisi, proyek karya, hobi, dan seterusnya. Nah, di tahap ini kalian lengkapi saja. Oke, setelah lengkap nanti kita kembali. Nah, setelah kita lengkapi pada profil, sekarang kita buat dulu surat lamaran kerja kita. Untuk membuat surat lamaran kerja, kita klik pada surat lamaran. Kemudian di sini ada banyak format, teman-teman. Nah, di sini sangat banyak format. Kalian pilih saja format yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Namun di sini saya akan menggunakan format yang pertama.
Nah, yang surat lamaran kerja umum. Untuk mengeditnya, klik pada icon pensil ini. Nah, lalu kita edit mulai dari tanggal surat. Nah, di sini untuk tanggal surat saya buat tanggal 29 bulan Agustus tahun 2025. Klik OK. Kemudian untuk kota dan kabupaten silakan diisi. Di sini saya isi Pematang Siantar. Kemudian untuk nama perusahaan, tuliskan ke perusahaan mana lamaran kalian akan ditujukan. Di sini saya buat PT Contoh. Kemudian untuk alamat, isikan alamatnya. Untuk alamat perusahaannya. Kemudian otomatis di bagian ini akan terisi, yaitu untuk tujuannya, yaitu tujuan suratnya, yaitu data perusahaan. Kemudian di sini juga akan muncul, yaitu data-data yang kita isi tadi pada profile. Nah, sudah. Lalu di sini untuk posisinya, kita klik di sini. Nah, kita klik di sini dan kita edit sesuai dengan posisi yang kita lamar. Contohnya di sini saya buat posisinya adalah admin gudang. Nah, ini sebagai contoh teman-teman, silakan disesuaikan. Lalu untuk berkas-berkas ini, yaitu untuk lampirannya, silakan sesuaikan dengan lampiran yang dibutuhkan oleh perusahaan kalian atau yang diminta. Nah, di sini silakan diganti atau disesuaikan. Ini bisa kita ganti-ganti. Kemudian, jika sudah selesai, nah klik pada proses. Lalu untuk nama filenya kita buat adalah surat lamaran. Nah, saya buat namanya adalah surat lamaran kerja, kemudian kita klik pada simpan. Jika ada iklan, kita tunggu sebentar, kemudian kita klik ini untuk men-skip. Kita close. Kita klik pada download. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita kembali. Surat lamaran sudah selesai. Kemudian kita buat CV lamaran kerja. Nah, untuk melihat apakah berhasil atau tidak, kalian bisa lihat pada file saya. Nah, ini sudah ada. Dan sudah di-download. Nah, sekarang kita buat CV. Dengan cara klik pada buat CV. Dan di sini ada banyak template yang disediakan. Kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kita. Namun di sini untuk template-nya ada yang free, ada yang premium. Nah, jadi di sini kita gunakan sesuai dengan kebutuhan dan pastinya gratis. Untuk melihatnya, ada tulisan di bagian bawah free. Nah, ada yang premium. Nah, di sini saya akan pilih yang pertama ini. Pertama, kita ganti dulu untuk bagian foto. Nah, untuk mengganti fotonya, klik di bagian foto ini. Kemudian tambahkan foto kita. Nah, saya akan gunakan foto ini, saya klik, dan otomatis akan bertambah. Kemudian untuk menambahkan bagian-bagiannya, di sini kalian tinggal lihat. Nah, saya akan tambahkan pendidikan, berarti saya klik tahan, lalu saya seret kemari. Pendidikan sudah, lalu saya tambahkan lagi keahlian, seret, kemudian pengalaman, saya seret, organisasi, saya seret. Nah, jadi tahap ini tinggal tambah-tambahkan saja, tinggal klik tahan, baru seret, klik tahan, seret. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah sesuai dengan kebutuhan kita, tinggal klik pada garis 3 di pojok sebelah kanan, kemudian klik pada simpan. Lalu untuk nama filenya, simpan sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya buat CV. Kemudian atur formatnya menjadi PDF. Oke, lalu kita klik pada simpan. Nah, jika ada iklan, tunggu juga, lalu klik pada download. Dan kita cek di file saya. Nah, untuk file yang sudah kita buat adalah surat lamaran kerja, kemudian CV. Jadi untuk lampirannya belum, yaitu KTP, kemudian ijazah, pas foto, dan yang lainnya. Jadi, untuk men-scan-nya, kita tidak perlu install aplikasi tambahan. Kita cukup menggunakan aplikasi yang biasanya sudah terinstall di smartphone kita. Nah, jadi ini kita tutup dulu aplikasinya. Nah, kita siapkan berkas-berkas kita, mulai dari KTP, SIM, dan berkas-berkas yang lain. Nah, sebagai contoh, ada KTP, kemudian sertifikat, dan berkas-berkas yang lainnya. Nah, jadi kalian siapkan saja. Nah, kemudian setelah kita siapkan, kita buka yaitu aplikasi Google Drive. Nah, kita buka aplikasi Google Drive di smartphone kita. Nah, jadi aplikasi Google Drive ini biasanya berada di folder Google. Perhatikan di smartphone kalian, yaitu folder Google. Dan di sini, silakan buka aplikasinya. Nah, ini aplikasinya. Nah, klik icon plus yang ini, kemudian pindai. Lalu silakan pilih kamera. Dan silakan scan dokumen-dokumen yang menjadi lampiran dari surat lamaran kalian. Nah, contohnya di sini saya akan scan ijazah. Nah, ini hanya sebagai contoh teman-teman. Jadi dokumennya buat di bidang datar seperti ini. Lanjut kita scan. Kemudian silakan centang, kemudian crop seperti ini. Kemudian selesai. Lalu kita tambahkan lagi dengan cara klik icon plus yang ini. Kita scan ijazah, kamera. Lalu scan lagi seperti ini, lalu checklist, lalu silakan di crop lagi untuk dokumennya. Jadi tahap ini silakan sesuaikan dengan berkas atau lampiran dari surat lamaran kerja kalian. Selesai, kemudian kita tambahkan lagi. Nah, contohnya KTP, kamera, kita scan lagi KTP. Jadi untuk scan ini pastikan kalian nge-scan pada bidang datar. Dan pencahayaannya cukup agar hasilnya lebih maksimal. Nah, ini kita crop.
selesai, lalu klik pada simpan. Nah, kemudian kita ubah untuk judul dokumennya, lampiran lamaranku. Nah, untuk titik PDF-nya ini jangan dihilangkan ya teman-teman. Nah, titik PDF-nya jangan dihilangkan. Nah, untuk akun kalian tidak perlu setel atau atur. Lalu selanjutnya klik pada simpan. Lalu pencarian di Google Drive, di sini ketikkan lampiran. Nah, sesuai dengan nama file yang kalian buat tadi. Lalu kita klik dan kemudian kita download. Dengan cara klik titik 3 di pojok sebelah kanan atas ini, kemudian klik download. Oke, sudah berhasil di-download. Nah, perhatikan. Nah, sekarang kita buka yaitu aplikasi Lamaranku kembali. Untuk menggabungkan yaitu file surat lamaran kerja, CV, dan dokumen lampiran yang akan kita jadikan menjadi satu. Jadi caranya kita buka lagi aplikasi Lamaranku, kemudian selanjutnya klik pada Join PDF, kemudian klik pada icon plus yang ini, kemudian kita tambahkan dulu yaitu surat lamaran kerja, kemudian kita tambahkan yaitu CV, kemudian yang terakhir kita klik tambah lagi, cari dari perangkat, kemudian kita cari yaitu file yang tadi kita barusan download. Nah, ini dia. Kita klik, maka otomatis akan bertambah di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita klik pada icon yang ini untuk menyimpan. Klik ini, dan untuk nama filenya saya buat lamaran kerja. Nah, kemudian klik pada simpan. Tunggu sebentar, kemudian jika muncul iklan, kita tunggu sebentar, kemudian kita tutup, selanjutnya kita klik download. Nah, kemudian jika teman-teman ingin mengirimkan yaitu file lamaran kalian atau lampiran lamaran atau berkas lamaran kalian ke perusahaan yang kalian tuju, kalian bisa kembali, kemudian klik pada email. Nah, klik pada email. Kemudian di sini ada banyak contoh yang bisa kita gunakan. Nah, di sini saya akan pilih yang pertama. Nah, untuk kepadanya kita buat adalah email dari perusahaannya. Ini saya buat emailnya. Nah, kemudian untuk subjeknya saya buat adalah lamaran admin gudang. Nah, kemudian untuk kepada yang terhormat HRD, di sini kalian buat nama dari perusahaannya. Kemudian di sini kita isikan dari mana kita dapatkan informasinya. Di sini saya buat adalah website resmi dari perusahaan PT Contoh. Kemudian lalu di sini kita isikan yaitu posisi yang dibutuhkan perusahaannya, yaitu di sini saya buat admin gudang. Nah, sesuaikan dengan posisi yang kalian lamar. Kemudian di sini kita buat nama kita. Nah, di sini kalian buat lulusan dari mana. Di sini saya buat Stikom Pematang Siantar. Jurusannya apa kalian isi di sini. Setelah kita lengkapi semuanya, lalu kita scroll ke bawah, lalu kita cross check lagi apakah email kita sudah sesuai atau belum, dan kemudian klik pada lampirkan file. Lalu kita pilih yaitu file yang tadi kita satukan. Nah, ini dia. Yang di dalamnya sudah ada surat lamaran kerja, kemudian ada CV, dan ada juga lampiran scan dari berkas-berkas kita. Nah, ini dia filenya. Kita tambahkan. Nah, ini sudah, kemudian klik pada selanjutnya. Lalu kita akan dibawa pada tampilan seperti ini, dan di sini kita pilih email kita yang akan kita gunakan untuk mengirimkan surat lamaran kerja kita, dan kepadanya tadi otomatis emailnya akan terisi, dan kita cross check setiap kalimat yang ada di sini. Sudah sesuai atau belum? Jika sudah, kita tinggal kirimkan. Oke, jadi pada tahap ini kita telah berhasil membuat berkas lamaran kerja dalam bentuk atau format PDF, lengkap dengan tanda tangan, dan juga sudah dikirimkan ke perusahaan yang kita tuju. Jadi cukup sekian teman-teman tutorial yang di sebagian hari ini, yaitu cara membuat berkas lamaran kerja, mulai dari surat lamaran kerja, CV, dan yang lainnya. Jika ada pertanyaan atau kendala, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan tutorial bermanfaat lainnya dari channel ini. Terima kasih.